Jembatan Beatrix atau yang kerap disebut oleh masyarakat Sarolangun sebagai Beatrix Brak sudah tak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Jambi, terutama Kabupaten Sarolangun. Jembatan Beatrix di kota Sarolangun, Jambi merupakan salah satu ikon pariwisata yang bernilai sejarah. Jembatan ini dibangun pada tahun 1937, di mana kala itu Indonesia tengah dijajah oleh kolonial Belanda. Jembatan yang menyimpan cerita penderitaan rakyat Jambi ini terus dibenahi untuk mempertahankan cerita sejarah sekaligus untuk mempercantik daerah oleh para pemerintah setempat. Jembatan Beatrix terbentang di atas Sungai Batang Tembesi, di mana Jembatan Beatrix cukup indah dengan dihiasi lampu berwarna-warni. Aset sejarah peninggalan pemerintah kolonial Belanda ini diresmikan pada tahun 1939. Jembatan Beatrix sendiri memiliki panjang sekitar 197,4 meter dengan lebar kurang lebih 4-5 meter dengan 4 lengkungan yang bernuansa Eropa. Kata Beatrix diambil dari nama Putri Beatrix Wilhelmina Amgardt yang merupakan cucu dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Sebelum nama jembatan Beatrix ini dicetuskan oleh kolonial Belanda, masyarakat Sarolangun sering menyebutnya dengan Jembatan Batang Tembesi. Pada zaman kolonial Belanda, jembatan ini merupakan akses jalan utama untuk transportasi darat yang menghubungkan wilayah Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi hingga menuju ke Pulau Jawa. Jembatan Beatrix memiliki sejarah yang kelam. Jembatan tersebut dibangun atas ribuan rakyat Jambi yang dipaksa untuk bekerja paksa atau rodi. Bukti sejarah dari Jembatan Beatrix hanya tersaji pada prasasti pahatan batu granit sepanjang 40 cm dengan lebar 30 cm di pangkal jembatan bagian selatan bila ditempuh dari Sri Layang. Meski telah berumur puluhan tahun, Jembatan Beatrix tampak masih berdiri kokoh. Hiasan lampu dan pewarnaan setiap ruas lengkungan semakin menambah keindahan Jembatan Beatrix di malam hari. Tak hanya menyimpan sejarah dalam bidang politik, banyak yang tak tahu bahwa ternyata Jembatan Beatrix juga memiliki sejarah dalam bidang keagamaan. Selain sebagai akses jalan utama pada transportasi darat, Jembatan Beatrix juga digunakan oleh kolonial Belanda untuk mempermudah mereka dalam mengekspor segala kekayaan yang ada di Sarolangun, terutama kekayaan alamnya yang cukup berlimpah. Oleh karena itu, secara tak langsung, hal ini membuat Islam mulai masuk ke Sarolangun, kemudian menyebar dan berkembang secara bertahap dengan jalur perdagangan. Hal ini dibawa langsung oleh pedagang yang berasal dari Arab ataupun mereka yang sudah masuk agama Islam. Menurut cerita seorang warga setempat yang merupakan seorang sesepuh pada daerah Sri Layang dekat Jembatan Beatrix, tak diketahui secara pasti siapa orang yang telah pertama kali membawa agama sekaligus ajaran Islam ke daerah Sarolangun. Tapi yang jelas adalah keberadaan Jembatan Beatrix yang dibangun pada kala itu turut andil dalam proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Sarolangun. Karena Jembatan Beatrix dijadikan sebagai ikon dari Kabupaten Sarolangun, pemerintah setempat terus membenahi daerah sekitar jembatan untuk menambah pesona dari Jembatan Beatrix. Dengan demikian, pemerintah membangun taman di sekitar jembatan agar masyarakat lebih tertarik untuk berekreasi dan juga mereka tidak akan lupa dengan sejarah dari Jembatan Beatrix tersebut. Taman yang dibangun pada daerah di sekitar Jembatan Beatrix tersebut diberi nama dengan Taman Tepian Cik Minah. Selain itu,
Pemerintah juga membangun masjid di kawasan jembatan dan taman untuk mempermudah peribadatan umat muslim. Tentu saja, ini tak luput dari perkembangan Islam di Sarolangun agar terus menyebar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Kabupaten Sarolangun. Salam sepucuk adat serumpun Pasko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.